Selamat datang, selamat bergabung di pembelajaran jarak jauh. Video ini adalah video pertama dari serangkaian video untuk mata pelajaran matematika peminatan kelas 10. Pada masa ini kita tidak bisa bergerak dinamis. Mau tidak mau, kita harus tetap tinggal di rumah, mengerjakan berbagai hal dari rumah, dan juga harus belajar dari rumah. Maka kita harus menggunakan berbagai kemungkinan untuk menunjang tugas-tugas kita, termasuk tugas dari sekolah. Video ini dibuat untuk memfasilitasi pembelajaran macam itu. Ketika perjumpaan langsung tidak dimungkinkan, mari kita berjumpa secara digital dan saling berbagi pengetahuan serta semangat yang berkobar untuk selalu belajar. Topik video kali ini adalah proyeksi ortogonal suatu vektor. KD untuk materi ini KD 3.2 menjelaskan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 dan berdimensi 3. KD 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 dan berdimensi 3. Materi yang pertama kali akan saya sampaikan ini tentang mencari rumus proyeksi skalar ortogonal atau rumus panjang vektor proyeksi ortogonal. Bila kita lihat di sini di bawah ini ada dua buah vektor, yaitu vektor OA dan vektor OB. Kalau kita mencari proyeksi dari vektor OA terhadap vektor OB, itu adalah OC. Bagaimana bisa OC? Proyeksi itu ibaratnya adalah, atau bisa kita sebut dengan nama lain, bayangan. Di sini, kalau seandainya bayangan OA, vektor OA pada OB, berarti nanti C. Kenapa bisa C? Jadi di sini kita misalkan ada sebuah sinar dari atas titik A, atau lampu dari titik A yang menyorot ke bawah, kemudian nanti akan membentuk sebuah bayangan, yaitu bayangan titik C. Jadi titik C ini adalah titik bayangan dari titik A. Nah, selanjutnya OC ini membentuk vektor baru, dan vektor OC inilah yang kita sebut sebagai vektor proyeksi ortogonalnya. Jadi, vektor proyeksi ortogonal dari vektor OA pada vektor OB itu adalah OC. Dan yang pertama kali kita cari di sini adalah tentang proyeksi skalar ortogonal atau panjang vektor proyeksi ortogonal. Itu sama saja kita mencari panjang vektor OC. Nah, kalau kita melihat di sini OC itu akan membentuk sebuah segitiga, yaitu segitiga OCA. Di sini ada sudut theta. Dan di sini pada sudut C ini terlihat bahwa ini adalah siku-siku. Ini berarti berlaku rumus kosinus theta sama dengan samping per miring. Nah, kalau kita lihat di sini, karena theta ada di sini, berarti A-nya ini adalah sisi miringnya. Ini adalah sisi miringnya. Kemudian C ini adalah sisi sampingnya, yaitu samping dari sudut theta. Nah, berarti ini akan sama dengan, ini berarti sa-nya ini adalah C, kemudian miringnya adalah A. Nah, karena ini sebuah vektor, berarti ini akan sama dengan panjang vektor A. Kemudian yang atas ini berarti panjang vektor C. Nah, kemudian ini kita kalikan ke sebelah kiri, maka akan membentuk A atau panjang vektor A dikali dengan cos theta
sama dengan C. Sama dengan C. Nah, inilah yang kita gunakan untuk pemisalan atau persamaan satunya. Seperti itu. Selanjutnya, persamaan 2 ini kita peroleh dari persamaan yang atau rumus yang kita dapatkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu ini adalah didapat dari rumus dot product atau perkalian titik. Jadi silakan diingat-ingat lagi, dot product itu rumusnya seperti apa. Dot product itu rumusnya adalah vektor A dikali vektor B dengan dot product sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali dengan cos theta. Maka cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B dengan dot product dibagi dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B. Ini kita misalkan sebagai persamaan 2. Selanjutnya, dari persamaan 1 dan persamaan 2, ini persamaan 2 kita substitusikan ke persamaan 1. Kalau kita lihat di persamaan 1 ini ada nilai cosnya, cos theta. Kemudian di persamaan 2 juga ada cos theta sama dengan. Nah, ini persamaan 2 ini kita substitusikan ke persamaan 1. Maka akan didapatkan panjang OC sama dengan panjang vektor A dikali dengan vektor A dikali vektor B dibagi dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada panjang vektor A, di sini juga ada panjang vektor A, dan ini dikalikan dengan penyebut, maka ini bisa kita coret. Nah, ketika kita coret, sisanya tinggal vektor A dikali vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Inilah rumus untuk mencari panjang vektor proyeksi ortogonal. Nah, selanjutnya kalau seandainya kalian pengen melanjutkan penemuannya, ini kalau kita lihat, ini B dibagi dengan panjang vektor B, itu adalah vektor satuan. Jadi, panjang vektor proyeksi ortogonal A pada B itu sama saja vektor A dikali dengan vektor satuan dari B. Nah, di sini saya simpulkan, jadi panjang proyeksi A, vektor A pada vektor B adalah OC sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Selanjutnya kalau seandainya saya tanya, terus bagaimana kalau seandainya yang ditanyakan adalah panjang proyeksi vektor B terhadap vektor A. Jadi di sini adalah vektor B pada vektor A. Berarti rumusnya itu sama dengan B dikali A dibagi dengan panjang vektor A. Seperti itu. Jadi kondisi A pada B dan B pada A itu berbeda. Oke, kita lanjutkan pembahasan materinya. Materi yang selanjutnya itu terkait dengan vektor proyeksi ortogonal atau proyeksi vektor ortogonal. Jadi kita sekarang mencari OC-nya nih. Kalau tadi panjang OC-nya, sekarang kita mencari OC-nya. Nah, di sini tadi kita bahas bahwa vektor proyeksi A pada B itu adalah OC. Nah, OC ini kalau kita lihat, OC ini berhimpit atau nempel pada vektor B. Berarti ini adalah perpanjangannya. Jadi vektor OC itu adalah perpanjangannya. Tapi perpanjangannya seberapa? Nah, itu berarti ditentukan oleh panjang OC-nya. Berarti vektor OC itu sama bisa kita cari dengan kita cari panjangnya, panjang OC-nya, dan panjang OC itu adalah tadi sudah kita temukan itu adalah panjang vektor proyeksinya dikali dengan vektor satuan B. Nah, jadi sini kita masukkan rumusnya, OC itu sama dengan A dikali B dibagi dengan panjang
vektor B. Kemudian dikali dengan vektor satuan B. Vektor satuan B-nya adalah B dibagi, vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Maka rumus yang didapatkan adalah vektor A dikali vektor B dibagi dengan panjang vektor B kuadrat dikali dengan B. Kalau kita lihat A dikali B menggunakan dot product akan didapatkan sebuah skalar atau konstanta atau angka. Kemudian di sini panjang kuadrat akan didapatkan skalar. Skalar dibagi skalar akan jadi skalar. Skalar dikali vektor akan menjadi vektor. Berarti di sini nanti hasilnya adalah vektor. Seperti itu. Jadi kita simpulkan, jadi vektor proyeksi ortogonal A pada B adalah OC sama dengan A dikali B dibagi dengan panjang B kuadrat dikali dengan vektor B. Oke, selanjutnya kita beranjak ke contoh. Di sini saya akan memberikan 4 contoh, 2 contoh untuk panjang vektor proyeksi, 2 contoh untuk vektor proyeksi. Yang pertama, diketahui vektor A yaitu sama dengan 3i plus j plus 3k dan vektor B-nya 5i plus 4j plus 2k. Tentukan yang pertama proyeksi skalar ortogonal A pada B, yang kedua proyeksi skalar ortogonal B pada A. Ini A pada B, ini B pada A. Kalau tadi sudah kita bahas sebelumnya bahwa rumusnya berbeda. Apakah hasilnya juga berbeda? Nanti kita buktikan. Oke. Kita tulis diketahui vektor A-nya adalah 3i plus j plus 3k, vektor B-nya 5i plus 4j plus 2k. Ditanyakan proyeksi skalar ortogonal A pada B, yang B proyeksi skalar ortogonal B pada A. Penyelesaian. Tadi sudah diketahui bahwa rumus dari vektor panjang vektor proyeksi itu adalah A dikali B dibagi dengan panjang vektor B. Kenapa seperti ini? Karena ini A pada B. Kalau B pada A, nanti yang B berarti B dikali A dibagi dengan panjang vektor A. Di sini tadi sudah diketahui bahwa vektor A-nya adalah 313, kemudian vektor B-nya adalah 542. Kemudian ini kita kalikan dengan dot product, maka akan menghasilkan 3 dikali 5 sama dengan 15, 1 dikali 4 sama dengan 4, 3 dikali 2 sama dengan 6. Kemudian penyebutnya akar dari 5 kuadrat, 4 kuadrat, dan 2 kuadrat sama dengan, kita jumlahkan semuanya, pembilang ditemukan 25, penyebutnya akar 45. Akar 45 ini kemudian kita sederhanakan menjadi sama dengan 25 per 3 akar 5. Selanjutnya kita rasionalkan karena penyebut masih ada bentuk akarnya. Kita rasionalkan, kita kali dengan akar 5 per akar 5. Kemudian akan didapatkan hasil yaitu 25 akar 5 per 15. Nah, di sini 25 dan 15 itu kita sederhanakan lagi, kita coret, kita bagi dengan 5, dihasilkan 5 akar 5 per 3. Jadi kita simpulkan, jadi proyeksi skalar ortogonal A pada B adalah C sama dengan 5 akar 5 per 3. Yang B. Misalkan proyeksi skalar ortogonal B pada A adalah panjang E. Maka panjang E, karena ini B pada A, berarti rumusnya adalah B dikali A dibagi dengan panjang vektor A. Vektor B-nya 542, vektor A-nya 313. Kemudian ini kita kalikan, 5 dikali 3, 15, 4 dikali 1, 4, 2 dikali 3, 6. Kemudian penyebutnya, ini mohon maaf, ini angka 3 harusnya, bukan angka 2. 3 kuadrat 9, 1 kuadrat 1, ini tadi 3, 3 kuadrat 9. Kenapa 3? Karena di sini angka 3. 9. Kemudian kita jumlahkan, pembilang didapatkan hasilnya 25,
Kalau kita lihat tadi pembilang yang A tadi juga 25, maka karena kenapa bisa sama? Karena A dikali B sama dengan B dikali A untuk dot product. Nah, kemudian penyebutnya ditemukan akar 19, kemudian kita rasionalkan dan didapatkan 25 akar 19 per 19. Jadi, proyeksi skalar ortogonal B pada A adalah E, panjang E, sama dengan 25 akar 19 per 19. Dari sini, maka dapat kita simpulkan bahwa panjang proyeksi atau proyeksi skala ortogonal B pada A dan A pada B itu berbeda. Selanjutnya, contoh yang kedua. Diberikan vektor A, 3i plus 4j plus k, kemudian vektor B, 2i plus j plus 2k, tentukan yang pertama, vektor proyeksi ortogonal A pada B, yang kedua, vektor proyeksi ortogonal B pada A. Jangan lupa dituliskan diketahui dan yang ditanyakan. Penyelesaiannya untuk yang A. Tadi diketahui bahwa vektor A-nya adalah 341 dan vektor B-nya adalah 212. Nah, rumusnya ini karena A pada B berarti A dikali B, vektor A dikali vektor B dibagi dengan panjang vektor B kuadrat dikali dengan vektor B. Nah, di sini vektor A-nya tadi 341, vektor B-nya 212. Kemudian 3 dikali 2, 6, 4 dikali 1, 4, 1 dikali 2, 2. Nah, kemudian akar dari 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikuadratkan lagi. Maka didapatkan akar 9 kuadrat. Nah, kemudian didapatkan akar 9 kuadrat itu berapa? Yaitu 9. Maka ditemukan 12 per 9 dikali dengan vektor B, vektor B-nya adalah 212. 19 per 9 ini kita sederhanakan akan didapatkan 4 per 3. Kemudian kita simpulkan. Jadi vektor proyeksi ortogonal A pada B adalah C sama dengan 4 per 3 dikali dengan 2i plus J plus 2K. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Penyelesaian. Ini yang sekarang ini adalah B pada A, dan ini saya misalkan vektor proyeksi ortogonal B pada A adalah vektor E. Kalau tadi vektor C, sekarang vektor E. Apakah harus seperti itu? Jawabannya adalah tidak. Jadi kalian boleh pakai huruf yang lain, tetapi silakan gunakan huruf yang berbeda dengan vektor yang diketahui. Oke, di sini E, karena ini B pada A, berarti rumusnya adalah B dikali A dibagi dengan panjang vektor A kuadrat dikali dengan A. Vektor B-nya adalah 212, vektor A-nya adalah 341. Kemudian ini kita kalikan, hasilnya adalah 2 dikali 3, 6, 1 dikali 4, 2, 2 dikali 1, 2. Jangan lupa ini tandanya positif plus penjumlahan. Kemudian penyebutnya akar dari vektor A, akar dari penjumlahan dari komponen-komponen vektor A atau panjang vektor A yaitu adalah 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 1 kuadrat 1. Kemudian kita jumlahkan adalah akar 26. Kemudian kita kuadratkan ditemukan 26. Kemudian pembilangnya tadi 12, penyebutnya 26, kita sederhanakan menjadi 6 per 13. Selanjutnya kita simpulkan. Jadi vektor proyeksi ortogonal B pada A adalah 6 per 13 dikali dengan 3i plus 4j plus k. Mohon maaf, ini harusnya adalah E. Ini harusnya adalah E. Seperti itu. Untuk menutup perjumpaan kita pada hari yang indah ini, di sini saya memberikan latihan soal untuk pertemuan selanjutnya. Jadi ini soal ini akan kita bahas pada video selanjutnya. Di sini ada 5 soal, untuk soal pertama ada 4 soal, jadi kalau kita jumlahkan totalnya ada 8 soal. 8 soal ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya.